Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Suster-suster, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik? Oke. Ada seorang bapak namanya Yakobus. Dia menikah dengan seorang ibu yang namanya Yakoba. Jadi Yakobus dan Yakoba saling mengasihi satu terhadap yang lain, dan mereka membentuk satu keluarga yang rukun, yang damai. Bapak ini amat mengasihi istrinya, sehingga misalnya istrinya sakit, bapak ini akan menolong istrinya, membawanya ke puskesmas, lalu membawa pulang, lalu memberi obat kepada istrinya sesuai dengan resep yang ia dapat dari para petugas medis. Kalau istrinya tidak masak karena sakit, bapak itu masak, lalu ia dan istrinya Yakoba ini makan bersama. Tapi sebelum makan mereka berdoa bersama. Seperti begitu. Dan bila bapak ini mendengar berita-berita yang
berita-berita atau informasi-informasi dari tetangga tentang istrinya, bapak ini tidak pernah memarahi istrinya. Tetapi dia panggil, kemudian dia bertanya baik-baik. Lalu istrinya menjelaskan kepadanya. Intinya keluarga ini tidak pernah cecok karena mereka saling mengasihi, saling percaya satu terhadap yang lain. Suster, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah gambaran Allah yang dikisahkan di dalam kitab Yesaya, bahwa Allah amat mengasihi bangsa Israel. Kasihnya kepada bangsa Israel itu tidak pernah berhenti. Kasihnya itu mengalir bagaikan sungai. Dan orang Israel itu tentu merasakan kasih dan kebaikan Allah itu. Dan kasih itu selalu membuat bangsa Israel itu ada yang percaya, tetapi di dalam kisah-kisah lain kita mendengar bahwa ada yang tidak percaya. Bahkan ada yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Tetapi Allah selalu sabar. Allah tidak pernah menghukum bangsa Israel, tetapi Allah selalu berharap supaya bangsa Israel itu bertobat dan berbalik kepada Allah. Suster, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam bacaan Injil yang kita dengar dari Injil Yohanes, dikatakan bahwa ada perkawinan di Kana. Kana ini adalah satu kampung, kemudian orang di situ mengadakan pesta perkawinan. Nah, saat-saat itu Ibu Yesus ada di sana. Itu artinya ada kemungkinan yang berpesta itu ada hubungan kekeluargaan dengan Ibu Yesus. Dan dikatakan juga bahwa Yesus dan para muridnya ada di situ. Mereka mendapat undangan untuk menghadiri pesta perkawinan itu. Nah, sebagai seorang ibu dan masih ada hubungan kekeluargaan, tentu ia akan sibuk-sibuk di tempat pesta itu. Dan rupa-rupanya Maria Ibu Yesus melihat bahwa yang berpesta kehabisan anggur. Sehingga ia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Saya mau ulangi kata ini. Saatku belum tiba. Yesus katakan kepada mamanya bahwa saatnya belum tiba untuk menunjukkan kemuliaannya. Tetapi ibunya tetap menyampaikan kepada para pelayan di situ untuk melakukan apa saja yang Yesus minta kepada mereka. Dan saat-saat itu Yesus meminta mereka untuk menyediakan air. Nah, air itu sebenarnya dipakai untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi. Tetapi justru air itu diubah menjadi anggur yang amat lezat. Inilah mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana. Lalu murid-murid yang melihat hal itu percaya kepadanya karena mereka telah melihat kemuliaan yang dilakukan oleh Yesus. Suster, Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, mujizat yang Tuhan lakukan pada 2000 tahun yang lalu sesungguhnya terjadi juga di dalam kehidupan harian kita. Yang penting kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka mujizat-mujizat itu
telah kita alami sendiri. Saya mau menunjukkan satu mujizat yang setiap saat kita alami pada saat perayaan Ekaristi. Pada saat perayaan Ekaristi, hosti itu diubah menjadi tubuh Kristus. Dan biasanya umat datang menyambutnya, akolit atau suster, saya, frater akan menyampaikan tubuh Kristus. Dan umat menjawab amin. Artinya saya percaya. Percaya bahwa apa yang dia terima adalah tubuh Kristus. Itulah mujizat yang terjadi setiap perayaan Ekaristi. Jadi kalau umat sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Yesus, maka dia akan rajin mengikuti perayaan Ekaristi. Karena dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat mujizat yang terjadi di dalam perayaan Ekaristi. Selain dia melihat hosti berubah menjadi tubuh Kristus, dia juga melihat anggur berubah menjadi darah Kristus. Itulah mujizat yang sampai saat ini masih terjadi di dalam gereja kita. Namun mungkin umat tidak melihat hal ini, sehingga mereka mengabaikan perayaan Ekaristi. Padahal perayaan Ekaristi itu puncak dari semua sakramen. Karena di dalam perayaan Ekaristi itu ada mujizat. Hosti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Dan kalau orang sungguh-sungguh percaya akan hal itu, dia akan mengalami mujizat penyembuhan. Ada seorang yang sudah sakit lama, dia ingin atau dia berharap supaya dia sembuh. Nah, suatu saat dia mendapat kesempatan untuk pergi mengikuti perayaan Ekaristi. Walaupun dibantu oleh suaminya, dibantu oleh keluarganya. Saat dia mengikuti perayaan Ekaristi, lalu sakramen itu diangkat, ada doa sebagaimana kita doakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ibu ini sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan yang ia ucapkan itu. Dan apa yang terjadi? Ia sembuh dari sakitnya. Jadi sesungguhnya mujizat penyembuhan atau mujizat-mujizat lain bisa kita alami. Yang penting kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Allah telah nampak di dalam diri putranya Yesus Kristus yang rela berkorban untuk keselamatan Anda dan saya. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita akan menerima roh dari Allah itu sendiri. Kita akan menerima roh dari Yesus. Dan disitulah roh itulah yang akan memampukan setiap kita untuk melayani sesama dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh. Hanya satu roh, dan roh itu memberi kepada setiap kita karunia-karunia. Dikatakan ada karunia pengetahuan. Bisa jadi guru-guru itu mempunyai karunia pengetahuan yang mereka bagikan setiap saat kepada murid-muridnya. Ada juga karunia iman. Karunia iman itu bisa jadi yang dimiliki oleh para dewan atau orang-orang lain yang punya iman sungguh-sungguh kepada Allah, dan setiap saat mereka gunakan itu untuk mengajak umat yang lain beribadah, bersyukur, mengikuti misa setiap hari Minggu atau hari-hari lain. Ada juga karunia-karunia untuk penyembuhan. Ada orang yang mampu
meminta kepada Tuhan di dalam doanya, kemudian orang sakit itu sembuh. Ada juga orang yang mampu mengadakan mujizat dan mampu bernubuat. Inilah karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Pertanyaannya untuk Anda dan saya, apakah kita telah menggunakan karunia-karunia ini untuk pelayanan demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan diri sendiri? Karena acap kali orang yang mampu misalnya berdoa kemudian orang sakit itu sembuh, kadang dia merasa bahwa karena dia, sekali lagi karena dia, orang sakit itu sembuh. Padahal tidaklah demikian. Dia mesti menyadari bahwa dia adalah sarana yang Tuhan pakai untuk penyembuhan. Tetapi karena ia sombong, dia selalu bertepuk dada, karena saya sudah ini, jadi orang lain sembuh. Dia akhirnya tidak membuat orang lain memuji Tuhan, tetapi memuji dirinya. Jadi kemuliaannya lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal justru terbalik. Dia mesti semakin kecil, kemudian Allah semakin besar. Kalau orang melakukan hal demikian, maka dia tahu bahwa karunia itu berasal dari Allah. Dan Allah menugaskannya untuk menyalurkan karunia itu kepada sesama. Dan sesama yang menerimanya mengakui bahwa Allah sungguh-sungguh berkarya melalui dirinya sehingga ia mengalami kesembuhan. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan pada hari ini kita diajak untuk menyadari bahwa Allah amat mengasihi manusia. Karena cintanya kepada manusia, ia menunjukkan kemuliaan kepada manusia melalui Yesus putranya yang mampu mengadakan mujizat-mujizat di dalam hidup ini. Dan Yesus itulah yang menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberi kepada kita satu roh dan memberi kepada kita talenta-talenta atau karunia-karunia yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan pribadi atau orang yang bersangkutan. Semoga firman ini sungguh-sungguh membantu kita sehingga kita mampu bersaksi tentang Tuhan, bukan bersaksi tentang diri sendiri, tetapi bersaksi tentang Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan semakin besar, dan kita semakin kecil di dalam karya pelayanan kita. Semoga demikian.